melihat keadaan hari ini, bagaimana kehidupan seseorang itu senantiasa dipenuhi dengan dua hal. Dua hal ini akan senantiasa menyelimuti setiap daripada kehidupan kita. Apa dua hal itu? Dia adalah suka dan duka. Ya. Suka dan duka ini senantiasa akan bersama dalam kehidupan kita sampai kita masuk ke dalam liang. Namun jamaah rahimahullah, akan tetapi penyebab daripada suka dan duka ini yang berbeda, yang dialami oleh setiap kita. Tergantung bagaimana kuatnya iman kita. Tergantung dari bagaimana tipis atau tebalnya iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri, bertakwa kepada Allah, sehingga setiap duka, setiap suka yang kita alami, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan yang cerdas itu disampaikan al-kaidu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas hidupnya, orang yang senantiasa menahan hawa nafsu. Senantiasa menahan hawa nafsunya. Ketika suka itu datang, dia menahan hawa nafsunya. Lalu dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila lima ba'dal maut, dan senantiasa beramal di dalam kehidupan di dunia ini untuk kehidupan sesudah mati. Jadi beramal dia sebanyak-banyaknya, karena sungguh babul maut itu ada di depan kita. Pintu kematian itu ada di depan kita. Oleh karenanya saya mengutip perkataan daripada sahabat Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi ini, beliau Masya Allah ketika perang Parit itu beliau memberikan usulan kepada Rasulullah ketika Madinah itu dikepung oleh kafir Quraisy. Lalu mereka itu berserikat ketika kemenangan perang Uhud. Lalu tren perang Uhud ini, kemenangan tren perang Uhud ini ingin mereka gapai kembali. Lalu mereka berkoalisi untuk menyerang Madinah, untuk Madinah. Sehingga Masya Allah Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah untuk menggali parit daripada luar Madinah. Nah, beliau ini mengatakan bahwa aku menangisi 3 hal dan tertawa 3 hal. Tapi saya akan menyampaikan menangisi 3 hal saja. Yang pertama, kata beliau Salman Al-Farisi rahimahullah, beliau mengatakan yaitu dohibtu min mu'amali dunya wal mautu yatlubu. Kata beliau, yang pertama, aku menangisi 3 hal, yaitu dohibtu min mu'amali dunya. Orang yang dia berangan-angan terhadap dunia, ya senantiasa dia berangan, hidupnya itu berangan, saya mau beli ini, terus mau itu, segala macam, sehingga umurnya yang sempit itu merasa panjang. Akan tetapi kematian senantiasa menghantui. Jadi dia menangis seorang manusia yang hidupnya di dunia ini setiap hari kerjanya berangan-angan terhadap dunia, berangan-angan bahwa besok saya ingin itu, besok saya ingin seterusnya, sehingga lupa terhadap kematian, padahal kematian itu senantiasa mengintainya. Ini yang pertama, kata beliau. Sehingga Imam Syafi'i yang di dalam Atsarnya itu mengatakan, berapa banyak anak muda, berapa banyak wanita muslimah yang setiap harinya kerjanya tertawa, kerjanya bermain-main, menghabiskan jatah umurnya. Akan tetapi kain kafannya itu, kata beliau, senantiasa lagi ditenun. Waktu menggori kain kafannya itu, kalau sudah ditenun kain kafannya sudah finish, maka jatah umurnya akan selesai, dia akan
mati. Lalu berapa banyak bayi, kata beliau, yang dilahirkan yang oleh orang tuanya berharap hidupnya lebih lama, kan, tetapi kata beliau banyak bayi-bayi yang diharapkan hidupnya panjang sehingga dia meninggal dalam keadaan bayi. Ini sebagai renungan kita, kata Imam Syafi'i. Lalu kata Imam Syafi'i lagi, berapa banyak hari ini orang yang sakit dia bisa hidup lama. Orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan lagi hidupnya, hampir meninggal, tetapi dia bisa hidup lama. Dan berapa banyak manusia yang badannya sehat bugar, tidak sakit, sehat fisiknya, sehat pikirannya, tetapi dia mati seketika. Ini peringatan beliau. Dan berapa banyak, kata beliau yang terakhir, pengantin-pengantin yang mengharapkan kehidupan bahagianya sampai dengan punya anak, cucu dan lain sebagainya. Akan tetapi jasad-jasadnya, kematian yang telah tercatat di dalam liang lahat. Maka inilah, kata beliau, saya menangisi perkara yang pertama ini, yaitu orang yang dia setiap hari hidupnya berangan-angan tentang dunia, akan tetapi dia lupa bahwa kematiannya itu senantiasa menghantui. Maka mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang yang cerdas, kata Rasulullah, yang senantiasa mengingat kepada kematian, sehingga kita beramal dengan sebaik-baiknya amal untuk kehidupan sesudah mati. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kata beliau, wa ghafili wa yughafil. Orang yang lalai tetapi dia tidak merasa lalai. Ini yang bahaya. Dia lalai tetapi tidak merasa lalai. Kalau kita sampaikan, ente itu sudah lalai, sudah tidak lagi mengingat Allah, tetapi dia mengatakan saya tidak merasa lalai. Ini yang Salman Al-Farisi, sahabat ini, menangis. Yang kedua ini, dia itu lalai, kata Allah, tetapi dia tidak merasa lalai. Seperti apa? Seperti para donggai, ya kita ini masih dicintai Allah. Allah berikan rezeki, Allah berikan banyak anak, di dalam kemaksiatan dia, sehingga dia mengatakan saya tidak lalai. Kalau saya lalai, Allah akan menahan rezeki saya. Nah, yang kedua ini, kata Salman Al-Farisi, orang yang lalai lalu dia tidak merasa lalai. Di dalam ayat itu dikatakan, walaqad darabna li-jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Apa sih ciri-ciri orang yang lalai itu? Tidaklah kami menjadikan isi neraka jahanam itu melainkan jin dan manusia, yang mereka isi jahanam itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya kami berikan hatinya, dia tidak pergunakan dalam rangka memahami ayat-ayat Allah. Ayat Allah perintahkan dia untuk taat kepada Allah, taat kepada suaminya, taat kepada orang tuanya, tetapi dia tidak memahami. Hatinya lalai, tetapi dia merasa lalai. Ini aneh ini. Ini penyakit akhir zaman. Hatinya dia lalai, tetapi dia tidak merasa lalai ketika dinasihatkan, ya, membangkang, yaitu dia merasa tidak lalai. Lalu Allah ciptakan, ya, dunia ini, ayat-ayat kauniyah, supaya dia mentadaburi ayat-ayat Allah. Maka dari ayat itu ujungnya ulaika humul ghafilun, yaitu orang-orang yang lalai itu orang yang dia mempunyai hati, tidak dipergunakan hatinya yang untuk memahami ayat Allah, mempunyai telinga, tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, dan mempunyai mata, tidak dipergunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya bahwa dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sejatinya dia lalai. Sejatinya dia lalai. Ini yang kata sahabat Rasulullah SAW, saya menangisi.
Lalu yang ketiga kata beliau yang terakhir, saya menangisi manusia yang dia setiap harinya itu tertawa, bermain-main, ya, lalai daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah yang dia lakukan di atas dunia ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dimasukkan ke dalam jannah, ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia dilemparkan ke dalam neraka. Jadi seseorang manusia yang kerjanya setiap hari itu jauh dari berzikir kepada Allah, ya, setiap harinya kondisi ini Masya Allah ya, lebih banyak WA, video HP segala macam, tanda TV, baca-baca yang lain, apalagi warake tidak ada di para umat ini ya, tetapi di lain itu ya, lagi viral itu film Korea. Sampai di kantor mata kan, sampai pakai oleh mata pegawai film Korea jauh, sampai ke PTC film Korea, Masya Allah. Ini yang ditangis oleh sahabat ini. Hidupnya seperti itu setiap hari, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi, makan, minum, nonton TV, begitu saja keadaannya. Padahal kata beliau, kita pun yang sholat ini, kita pun yang berzikir ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belum tentu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk enggak? Enggak khusyuk enggak? Ibadah kita mulai dari Bali sampai dengan hari ini, seberapa khusyuknya ibadah kita? Seberapa tidak khusyuknya ibadah kita? Itu semua nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang setiap harinya baca koran, setiap harinya nonton film Korea, film India, jutai film Korea, sampai orang kehilangan mata. Bodoh dia menikah jam tanda film vampir, menurut tahu darah sampai kayak gitu. Dia do Korea, do kita darah do mata biru sampai begitu. Itu pas saking jengkel. Tetapi itulah yang terjadi hari ini. Dan sahabat ini menangisi orang yang seperti itu di dunia ini. Ya, menangisi seperti itu. Hal-hal yang sia-sia ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, mengakibatkan dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Nah, 3 hal inilah yang ditangisi oleh sahabat Salman Al-Farisi, dan mudah-mudahan kita jauh daripada 3 hal yang dikhawatirkan oleh Salman Al-Farisi. Yaitu yang pertama, senantiasa dia berangan-angan terhadap dunia sedangkan dia lupa kepada kematian. Yang kedua, dia lalai tetapi dia tidak merasa lalai, ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi dia tidak merasa lalai. Lalu yang ketiga, dia menghabiskan umurnya, hidupnya di dunia ini ya, dengan hal-hal yang sia-sia yang tidak bermanfaat untuk dirinya, sedangkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tidak tahu apakah dia dilemparkan ke dalam neraka atau dimasukkan ke dalam jannah. Padahal wa'an umuri fi ma'afnahu, umur itu akan disoal, umur itu akan ditanya. La tazulu qadama abdul yaumal qiyamah hatta yus'aluna an arba'. 4 hal nanti akan ditanya. Salah satu yang pertama adalah wa'an umuri fi ma'afnahu, umur itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita gunakan umur ini dalam rangka taatullah, mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga turunlah kasih sayang, rahmat Allah, dan setiap langkah dan perbuatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kemudian kita tutup ya acara kita ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.